tempel. Kekecilan nggak? Kalau kekecilan aku gedein. Agak kekecilan. Nih ya, aku gedein. Ininya. Udah ya. Udah kelihatan belum? Udah ya. Di sini yang nomor 1. Kan pasiennya di sini 60 kilo, terus dia kritis masuk rumah sakit, terus dikasih IV bolus 2 ampul. Seampulnya itu 100 mg, dan selanjutnya dikasih infus. Infusnya itu volumenya 250 ml, dan obat yang dimasukin ke infus itu 2 ampul. Berarti sama kayak yang bolus tadi. Bila tetesan infusnya itu 15 tetes per menit, dan diketahui VD-nya sekian, dan waktu sekian sudah dihitung. Kalau biar gampang sih, tulis aja kali ya dekatnya dulu apa aja. Di sini diketahui berat badan pasien itu kan 60 kilo, terus dosis bolus dia dikasih 2 ampul. Bentar guys, ada orang. Yang record siapa yang record tadi? Sabrina nanya udah ada yang record belum? Aku juga nge-record. Di YouTube Eno ada kok guys. Tadi sampai mana ya? Ini ya. Dosis dosis bolusnya 2 ampul. Di mana 1 ampulnya itu 100 mg. Berarti yang disuntikin 200 mg. Terus di sini buat infusnya itu sendiri volumenya itu 250 ml. Terus dosisnya sama 2 ampul, berarti 200 mg. Terus di sini diketahui lagi infusnya itu tetesannya berarti apa ya? Faktor tetes ya. Faktor tetes 15 tetes per menit. Terus di sini VD 0,35 liter per kg/BB. Terus tes setengahnya 5 jam. Kalau aku kecepatan ngomong aja ya guys. Nanti kalau di tengah ngomongnya kecepatan, sela aja, disela. Nah, dari sini kita hitung yang bisa kita hitung dulu aja. Berarti, bentar guys. Maaf ya guys. Ini buat VD berarti kan kita bisa hitung. Itu 0,35 per kilogram. Di sini pasiennya 60, kita tinggal kaliin aja 0,35 kali 60, 21 liter. Nah, dari tes setengah kita bisa dapat apa? Kalau tes setengah itu kan rumusnya 0,693. Ini ya rumusnya 0,693 per K. Berarti kalau tes setengahnya diketahui, kita bisa cari K-nya. Nilai K-nya berarti tinggal dibagi aja. 0,693 bagi 5. Satuannya apa? Satuannya itu per jam.
per jam. Nah, ini udah semuanya dari yang diketahui kita udah hitung semua. Tinggal masuk ke pertanyaan yang A. Yang A ditanya itu kadar obat dalam plasma setelah pemberian 1 jam. Tapi T-nya itu 1 jam. Cari kadar plasma berarti kita cari CP. CP ini rumusnya kita pakai yang mana CP-nya? Kan di sini kita tahu tuh pasiennya disuntik dulu bolus terus dipasang infus. Berarti CP dari bolus yang dikasih berapa sama yang infus. Berarti pakai rumus yang ini nih. Yang ketiga, CP DL per VD kali E pangkat min KT ditambah R per VDK kali 1 min E pangkat min KT. Yang pertama ini, yang DL per VD kali E pangkat min KT itu kan rumus dari bolusnya itu sendiri. Sedangkan yang kedua, yang R per VDK itu rumus dari yang infus kan. Di sini udah ada 2 yang dimasukin ke tubuh kan. Nah, kalau mau hitung satu-satu boleh, mau langsung dua-duanya juga boleh. Di sini aku tulis biar gampang. Mau tulis rumusnya nggak ya? Tulis aja kali ya, biar nggak bingung. DL per VD E pangkat min KT ditambah tambah R per VD kali 1 E pangkat min KT. Nah, di sini DL-nya udah ada kan? Yang buat bolus DR-nya 200 mili. VD-nya udah ada, udah dihitung, K-nya udah ketemu, T-nya 1 jam. Berarti tinggal dimasukin aja. DL-nya 200 miligram dibagi VD-nya 21, terus dikali eksponen min 0,1386 kali 1. Nah, ini ketemu, ini CP buat yang si bolusnya. Setelah 1 jam ternyata konsentrasi obat yang masuk lewat bolus itu sekitar 8,29 mg per liter. Karena di sini DL-nya miligram, L-nya itu liter. Terus yang infus berapa? Nah, yang infus VD-nya ada, K-nya ada, T-nya ada, yang belum ada R-nya. Kita cari R-nya dulu. R itu apa? R itu miligram obat per waktu. Kita bisa tahu dari mana? Infusnya kita tahu nih. Si infus itu setiap 1 menit masuk ke dalam tubuh kita sebesar 15 tetes. Kalau nggak diketahui, kata Pak Umar kan, 20 tetes itu sama dengan 1 mili. Ini. Kalau 15 tetes berarti berapa mili gitu kan? Setiap 1 menit berapa mili nih yang masuk ke tubuh kita gitu. Berarti kita tinggal kali silang aja, ini kan anggap aja ini X ya. Ini per, ini ada sama dengan di tengah. Berarti ini kali ini dibagi ini. Berarti X-nya 1 kali 15 dibagi 20. 5 di sini dengan ini. Hasilnya 0,75 mili. 0,75 mili. Nah, di sini sediaan infusnya itu berapa? Sediaan infusnya itu 200 mg dalam 250 mili. Nah, yang ditanya itu setelah 1 jam. Kalau 0,75 mili itu setiap 1 menit, kalau 1 jam berapa? Berarti sini setelah 1 jam, tinggal kita kaliin aja. Kali 60. Nah, 45. Oh, setelah 1 jam udah masuk nih ke dalam tubuh kita sebanyak 45 cairan infus. Nah, dalam 45 mili cairan infus itu berapa sih obat yang masuk? Gitu kan. Berarti kayak tadi aja, cuma yang ditanya yang miligramnya, tinggal dibalik. Sama aja ngitungnya, tinggal kali silang deh. 200 kali 45 jadi 250.
Jawabannya 36 nih. Apa satuannya? Miligram. Per berapa? Oh, ini kita udah ngitung per jam. Miligram per jam. Sampai sini kecepatan nggak? Oke, jelas ya. Terus tinggal masukin deh R-nya 36 dibagi VD-nya 21. Oh ya, karena di sini itu rumusnya bisa ngecoh sih pakai Excel. K-nya kan di bawah ya, VD R per VDK. Jangan lupa dikasih kurung, kecuali kalau mau nggak dikasih kurung, harusnya jangan langsung dikali gini, langsung dibagi juga. Biar aman kasih kurung aja kali ya. Kali K-nya 0,1386 kali 1 kurang eksponen min 0,1386. Satunya nggak usah sama aja. Nah, sekitar segini nih hasilnya 1,60. Satuannya sama miligram per liter. Berarti tinggal dijumlah aja. Ini ditambah ini. Mana? Ini salah. Ini ditambah ini. Nah, jawabannya setelah 1 jam kadar obat plasma di dalam tubuh sekitar 9,89 mg per liter, atau sama aja setelah 1 jam itu 9,89, karena di sini yang dipakai mikrogram, berarti mikrogram per mili. Itu buat yang A. Terus buat yang B, kadar yang diinginkan ternyata 5 mikrogram per mili sampai 25 mikrogram per mili. Di sini kita bisa tahu nih C-min sama C-max. C-minnya 5 mikrogram per mili, C-maxnya 25 mikrogram per mili. Yang ditanya, apakah dosis tetesan tersebut sudah tepat? Kalau belum, berapa tetes yang Anda anjurkan? Kalau di sini dia nanyain tentang tetesan, berarti kita langsung lah nih, kalau yang ditanya itu dosis infusnya udah tepat apa belum? Semenit itu 15 tetes. Buat cari tahu itu, kan kita tahu kalau di infus itu ada nanti yang namanya keadaan steady state gitu, di mana itu volume kadarnya itu konstan di dalam tubuh, antara laju masuk sama laju keluarnya itu sama. Dan kalau kita mau kasih IV bolus juga kan dosisnya yang diharapkan itu sama kayak steady state, jadi biar tetap segitu di dalam tubuh. Berarti buat yang B ini kita bisa cari tahu nih CSS-nya. CSS-nya, kalau CSS itu rumusnya L per PDK. R-nya udah ketemu nih, 36 bagi 21 kali 0,1386. Nah, hasilnya ternyata dalam keadaan tunak, dosis kadar plasma di dalam tubuh 12 nih mikrogram per mili. Oh, masuk nih ke rentang C-min sama C-max, berarti di atas konsentrasi terapeutik minimum dan di bawah konsentrasi toksik. Oh, berarti aman nih dipakai, udah pas, udah sesuai sama kadar yang diinginkan oleh kita, antara 5 sampai 25. Berarti di sini dosis tetesannya udah tepat dan kita nggak usah nganjurin lagi gitu. Terus yang C, setelah diberi infus selama 3 hari, infus tidak lagi diberikan. Hitung regimen dosis IV bolus yang harus diberikan dan kapan diberikan setelah infus itu di stop. Nah, kalau buat masalah-masalah yang kayak gini, kita itu harus tahu dulu nilai taunya itu berapa. Kan kita mau cari tahu nih regimen dosisnya itu berapa sih dosis IV bolus yang mau dikasih, sehari sih, berapa kali sih gitu kan. Berarti kita cari tahu nilai taunya, sama nanti kita juga cari tahu berapa dosis yang harus kita kasih. Nah, buat cari tahu dari data-data yang kita tahu, kita bisa pakai nilai F. Nah, nilai F ini rumusnya C-min dibagi C-max. Kita masukin C-minnya 5 bagi 25. Nah, F-nya ternyata 0,2.
Dan selain kita tahu rumus F itu C min per C max, F juga bisa dicari dari E pangkat min K tau. Nah, berarti 0,2 sama dengan itu E pangkat min K tau. Kalau kayak gini kita hilangin E-nya kan, kita lenin kan. Berarti len 0,2 sama dengan K-nya kita masukin 0,1386 dikali tau. Nah, berarti len 0,2 berapa? Nah, min 1,6 sekian, ini min 0,1386 tau. Berarti buat taunya tinggal dibagi aja. Taunya berarti ini dibagi min 0,1386. Nah, ketemu nih, ternyata taunya itu 11 jam. Berarti obat ini itu punya interval kayak waktunya itu sekitar 11 jam gitu. Nah, terus berapa sih dosisnya? Dosis yang dosis D0-nya, dosis awalan gitu ya, D0 dosis awalan. Kemarin bapaknya tuh bisa recommended kan buat D0 bisa dihitung dari nilai Cmax atau bisa juga yang Cmax min Cmin. Nah, aku baca-baca itu kalau dosis yang pemberian kan otomatis kalau kita mau kasih obat harus di atas efek terapi dan harus di bawah efek toksik. Amannya kita tinggal kurang aja tuh antara efek toksik dikurang efek minimumnya, berarti kan dosis yang kita pakai udah otomatis masuk ke rentang dosis terapeutik itu. Jadi di sini aku pakai yang C max dikurang C min. Nah, kalau C itu kan satuannya itu kan masih miligram per liter ataupun mikrogram per mili. Sedangkan dosis ini kita kan ngasihnya dalam bentuk miligram gitu kan. Berarti biar ngilangin liternya kita bisa kaliin sama PD. Makanya rumusnya C max atau C min dikali VD dulu, bisa dikali satu-satu. Kalau lebih gampang mending di kayak giniin sih. Nah, tinggal masukin deh. C max-nya 25 dikurang 5, 20. Ini satuan konsentrasi di sini kan mikrogram per mili, berarti VD-nya dari 21 liter jadiin mili, berarti 21.000, berarti D0-nya 420.000, satuannya masih mikrogram. Kita biasanya ngasihnya dalam bentuk miligram. Berarti obat itu kalau kita kasih 420 mg itu ternyata waktu dia habis itu intervalnya selama 11,61 jam. Kita mau kasih berapa nih dosisnya, terus berapa kali sehari. Berapa kali seharinya itu kita bisa cari tahu nih dari nilai taunya kita. Kita kalau kasih obat kan biasanya 1, 2, 3, 4. Karena di sini 11, berarti kita harus pilih yang di bawah 11. Berarti ada dua kemungkinan. Bisa kita kasih setiap 6 jam atau kita bisa kasih setiap 8 jam. Misal kalau setiap 6 jam berarti kita kasihnya 6 jam, berarti sama aja 4 kali sehari ya. 4 kali sehari itu berapa? Dosisnya ini kamu hitungnya sama kayak yang biasa sih, 420 itu kan 11,61. Nah, kalau kita mau kepengen, kita mau kasih 6 jam, berarti dosisnya itu berapa? Tinggal dikali silang lagi. Jadi, kita dapat X, 420 kali 6, jadi 11,61. Oh, ternyata kalau
kalau dikasih setiap 6 jam, dosisnya itu sekitar 217. Kan kita susah mau 217, nimbangnya gimana? Sediaannya juga nggak ada. Adanya sediaannya per ampul 100 mg, berarti kita buletin yang paling dekat, berarti kita dibuletin 200 mg. Kalau kita kasih 200 mg, kasihnya 4 kali sehari. Coba kalau kita mau kasih setiap 8 jam, artinya 3 kali sehari. Berarti sama caranya, 420 itu 11,61. Kalau 8 itu berapa? Berarti ini X sama dengan ini kali ini dibagi ini. Ini. Nah, kalau dikasih 8 jam ternyata butuh 289 mg. Berarti kalau dibuletin jadi 300 mg. Nah, itu dosis yang bisa jadi pilihan kita. Kita cek nih nanti Cemin sama Cemax masing-masing pilihan ini. Dan kita juga perlu tahu sebenarnya berapa sih dosis seharinya itu. Sehari buat pasien itu tuh maksimal dosisnya tuh berapa? Berarti regimen per hari. Regimen per hari kalau 420 itu 11,61 jam, berarti sehari itu 24 jam berapa? Sama aja caranya, 11,61. Ini yang ditanya, ini 24. Berarti regimen dalam sehari, dosis per hari, itu ini dikali ini dibagi ini. Ini. Nah, ternyata sehari itu dosisnya yang bisa diberikan itu 868. Berarti kita harus merekomendasikan ke pasien dosis yang masuk efek terapi, di bawah efek toksik, dan di bawah dosis hariannya juga. Misal nih, kalau kita kasih yang 300 mg 3 kali sehari, berarti sehari dosisnya itu 900. Oh, ternyata lebih dari dosis regimen yang berdasarkan perhitungan. Meskipun kita sebenarnya bisa cek nanti Cemin Cemax-nya aman nggak masuk ke efek yang diharapkan. Terus yang kedua, kalau kita mau kasih 4 kali sehari, ternyata dosisnya 200 nih. 200 kali 4, 800. Oh, masih di bawah dosis per hari. Tapi tinggal dia itu memberikan efikasi yang pas apa enggak. Nah, buat cari tahu itu, kita cek Cemin sama Cemax-nya masing-masing. Cemin itu rumusnya CP0, berarti tulis dulu biar hafal. CP0 dibagi, dikali pangkat min KT dibagi 1 min pangkat min KT. Nah, kalau Cemax sama aja, cuma yang atas nggak ada. Berarti ininya dihilangin. Nah, tinggal masukin deh. Kaknya, bentar, kaknya Kak tahu. Kak tahu. Kak tahu. Ini juga tahu. Ketemulah nanti. C0-nya masukin kalau kita kasih 200 dikali pangkat min 0,1386 kali tahunnya berapa? 4 kali sehari, berarti dia 6 jam. Setiap 6 jam dibagi 1 dikurang pangkat bener nggak ya? Salah, EXP min 0,1386 kali 6. Nah. Kayaknya, oh iya, ini perlu ini juga, aku beberapa kali ngitung ini juga kesliwer. Ini kan 200 itu satuannya miligram, sedangkan di sini itu konsentrasi, di sini dosis, ini D kan, di sini CP. Jadi kita perlu dibagi dulu dia sama volume distribusi. Jadi 200 dibagi 21. Nah,
Gini nih hasilnya 7,3. Nah, kalau Cmax-nya kita kalau enaknya pakai Excel tinggal hapus aja nih. Cepet. Nah, ini satuannya miligram per liter atau sama aja mikrogram per mili. Ini juga miligram per liter, mikrogram per mili. Gimana nih kalau kita kasih 4 kali sehari 200 mg, ternyata dia di atas nilai Cmin karena Cminnya itu 5 dan di bawah nilai Cmax. Cmaxnya itu 25. Berarti kalau kita kasih 4 kali sehari 200 mg itu masuk efek yang kita harapkan dan sesuai dengan regimen dosis hariannya karena 800. Coba kalau yang 300 meskipun ini seharian itu lebih ya, gak ada salahnya kan kalau dicoba. Tinggal copy aja, tinggal ganti nilai ininya jadi 300, ininya jadi 8. Ini juga ternyata Cminnya juga di atas Cmin yang diharapkan dan Cmax-nya coba ya dilihat. Cmax-nya meskipun lebih tinggi ternyata dia juga masih mencapai ke efek yang diharapkan masih di bawah 25. Tapi jadi kalau kita pakai ini regimen hariannya itu dia di atas 900. Nah, ini aku juga bimbang mau yang mana soalnya dua-duanya masuk, cuma yang satu nggak memenuhi yang dosis regimen per hari. Jadi ya regimen yang bisa disarankan itu dosisnya 200 mg, frekuensi pemberian setiap 6 jam atau 4 kali sehari. Ini berarti 200 diberikan 2 kali 1 ampul karena sediaan yang ada per ampulnya 100 mg. Udah guys, jelas nggak? Jelas Sebenarnya Eno, ya, ya ini yang 200 itu karena jumlah ampulnya satunya 100 gitu ya? iya, kalau mau 300 juga bisa, tapi ntar kasihnya 3 ampul gitu. Iya. Oke. Ada yang mau komen nggak guys? Atau ada yang beda ngitungnya? Aku ketemunya kayak gini sih. Eno, Hah? aku belum ngitung sih, tapi seingat aku dulu pas aku belajar sama Pak Umar juga, Pak Umar itu juga nambahin ini kalau misalnya nih kalau sehari kita nggak 4 kali sehari. Nah untuk kepatuhan si pasien gimana gitu. Iya Kak. Bener. Jadi kalau dulu aku soal yang kayak gini aku biasanya ngambil yang per 8 jam itu, jadi 3 kali sehari walaupun regimen hariannya misalnya lebih atau kurang gitu. Dulu sih aku nggak ngitung regimen hariannya. Aku cuma ngitung kalau misalnya dia obatnya di atas Cmin di bawah Cmax, ya nggak apa-apa pakai aja gitu. Oke Kak, siap. Makasih Kak masukannya. Aku Ya, juga nanya dong, Emma. bingung soalnya kalau aku pikir-pikir, apalagi ini IV, masa pasiennya mau disuntik sehari 4 kali? Kan kasihan, mending 3 kali. Emang mau tanya, tadi Iya. sempat keputus sih sebenarnya. Kalau yang 2 kali sehari kenapa, No? Yang mana? 2 kali. Iya. Yang bagian mana? 2 Enggak, kan adanya ada nyoba 2 kali sehari enggak, No? 3 sama 4. Itu kali No yang masuknya yang 11,6 itu maksudnya dia mau dijadiin 2 kali sehari gitu. Ya nggak deh? Iya, boleh nggak sih? Ini Hah. mau dijadiin 2 kali gitu. Kemarin kata bapaknya nggak boleh lebihin. Iya. Kalau mau kita jadiin 2 kali, itu kan jadi jatuhnya setiap 12 jam. Sedangkan dosis, waktu ininya, itu obatnya itu, waktu apa sih namanya, interval ya? Itu 11,6. Jadi kita harus pilih di bawah waktu ini. Kalau 12 ntar
kelebihan, nanti jatuhnya berarti obatnya itu efeknya jadi kurang Oh, nggak sih? iya benar-benar. Makasih No. Yo, sama-sama. Kalau nggak salah bapaknya bilang ini terkait sama fluktuasi. Jadi semakin jarang kita ngasih obatnya, ini kan kalau 12 jam kan jarang, berarti cuma 2 kali sehari. Nah itu fluktuasi dosisnya tuh makin tinggi gitu. Nah, itu kan. Nah, aku bingungnya itu. Tadi kan pilihannya antara 6 sama 8 tuh, No. Nah, aku iya kan maunya kan yang 3 itu kan. Yang apa? Yang 4 yang setiap 6 jam. Nah, tapi kata bapaknya kayak gitu nggak sih? Kalau makin sering, Iya, bener Bay, bener. kan bingung Aku jadinya juga. ya. Gimana gitu. Iya, kemarin juga aku awalnya kan aku cuma ngitung yang 8. Tapi kok terus dihitung lagi. Ini kebetulan karena cemin cemaxnya sesuai. Kalau cemin cemaxnya nggak sesuai, mungkin kita bisa pakai yang 4 kali ya. Tapi kalau masih sesuai mah nggak apa-apa kali ya. Orang ini kalau kita buletin itu sebenarnya pembulatan ke atas kan harusnya. Jadinya 900 kan pas gitu loh. Ya nggak sih? Soalnya yang tadi juga dibulet-buletin. Bisa nggak sih jawabannya tuh kalau setiap 6 jam ntar pertimbangannya ini kenyamanan pasien. Terus kalau misalnya Bisa. yang 8 jam itu fluktuasi CP-nya gitu kali ya? Bisa, tapi kalau kita kasih yang 8 jam juga sebenarnya masih aman sih karena masih ininya masih masuk ke efek terapeutik gitu loh, Baik. Tergantung pasiennya. Menurut aku kasihan kalau dikasih 6. Bayangin aja kamu disuntik sehari 4 kali. Mungkin kalau yang itu infus lagi. Kalau mungkin ini kali ya, kalau yang misalnya 8 itu kalau misalnya yang terapi sempit itu bukan Nerol. Kalau ini kan nggak ada apa sih obatnya? Oh, iya. Ini Iya, obatnya aminofilin apa bukan sih? Aminofilin ya. Nggak tahu apa obatnya. Nggak ada namanya. Iya, tapi kalau logikanya sih iya sih kalau misalnya fluktuatif tapi masih masuk rentang itu kan nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, iya. Lagian kalau kita buletin dosis per harinya, kan dia sebenarnya 900 jatuhnya. Karena kita ngitung ini juga dibulet-buletin kan. Iya, ya udahlah yang 6 aja. Yang 8. 8. Ada lagi nggak? Mau dilanjut nih? Aku belum ini soalnya. Lanjut soal kedua atau udah satu aja? Lanjut. Oke. Bentar. Gak tahu. Ini mana crop-cropannya ya? Kalau nomor 2 kebalikannya nomor ini sih, nomor 1. Oh, ini yang nomor 2 yang aminofilin. Berarti ikut BB 50 kg. Terus dosis IV bolus 200 mg. Terus dikasih infus 250 satu ampul berarti 100 mg per 250 mili. 100. Terus aminofilin waktu paruh tes tengah 6 jam. Dosis yang diharapkan itu sekitar segini, berarti CSS ya 10 mikrogram per mili.
VD 0,35 liter per kilogram berat badan. Berarti di sini kita bisa cari tahu nilai K 0,693 dibagi 6, 0,1155 per jam. Terus VD-nya itu 0,35 kali 50, 17,5 liter. Yang ditanya itu berapa tetes. Cari tetesan di sini kan diketahui CSS. Kalau kita tahu CSS kan rumusnya R per VDK. Tinggal dimasukin 10 mikrogram. R-nya kita cari tahu VD-nya itu 17,5 kali 0,1155. Nah, berarti R berarti 10 kali ini bisa kayak gini aja deh. 17,5 kali 0,1155. Ketemu R-nya sekitar 20 sekian. Itu masih dalam satuannya ini apa ya? Ini harusnya aku ubah aja deh biar aman. Jadi mili. Ini berarti 17,500. Berarti ini satuannya mikro kan, mikrogram. Kita jadiin ke miligram dibagi 202,125 miligram. Itu R-nya. Buat cari apa namanya? Ini R-nya dalam satuan miligram per jam ya. Nah, kalau kita mau cari faktor tetesan kan kita biasanya hitung per menit. Kalau 1 jam itu 202 miligram, berarti kalau per menit berapa? Kayak tadi lagi 202,125 itu 60 menit. 1 menitnya berapa? Berarti X sama dengan 202,125 bagi 60. Ketemu 3,36. Nah, ini masih satuannya miligram ya, jadinya gede. Berarti kalau kita mau jadiin ke mikro itu sekitar berapa nih? 336. Ya. Berarti sama aja 336,875 mikrogram. Kalau dosis si ituannya itu kan 100 miligram dalam 250 mili. Nah, kalau 3,3 ini berapa? 3,36875 itu berapa mili gitu kan? Berarti X sama dengan ini dikali 250 bagi 100. Jawabannya 8,42. Ini satuannya apa ya? Liter ya? Liter apa mili? Mili. Kok gede amat? Maaf. Iya ya, gimana? Itu yang 17,5 emang jadi 17.500 ya? Iya. Iya nggak sih? Kan dikali 1000. Iya nggak? Liter kan? Catatan aku tetap dikali liternya. Jadi satuannya Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa kalau dikaliin liter, nanti satuan yang didapat bukan mikrogram, tapi miligram. Pasti nanti jawabannya 202 kan? 202,125 miligram. Ini bentar dulu. Aku rada aneh di sini. Coba. Aku jadiin ini aja deh. 1, 2, 3. Ini pakai yang ini aja deh. Coba ya. Jawabannya jadi beda. 250. Ini
kok miligramnya kurang deh. Kenapa? Kayak kurang maju nggak sih komanya dari R Oh iya, mikrogram miligram. kayaknya iya deh. Salah ya. Ini ya 20 Iya, ya. 20,2. Oke. Makasih. 20,2. Nah, iya. Ntar kalau pakai 20 hasilnya juga pasti sama kok segini. Berarti dalam 1 menit itu yang masuk ke dalam tubuh itu 0,8. Dalam 1 menit itu 0,84 mili. Itu berapa tetes? Kita pakai yang biasa, 20 tetes itu 1 mili. Kalau 0,84 itu berapa? Berarti tinggal dikali silang lagi. 0,84 kali 20 bagi 1. 16,7. Berarti kalau kita buletin jadi tetesan 17 tetes per menit. Sama enggak? Berarti tetesan yang harus diberikan sekitar 17 tetes. Ada yang beda enggak? Ini nih, keder di perhitungan ini salah. Bukan 220. Nah, sama aja ntar jadinya. Udah selesai. Ini kita PR-nya sama yang mana sih? Yang nomor 2 juga ya, yang oral itu. Ini udah. Ini ya, sampai nomor 2 aja. Atau ada yang mau ini lagi? Benerin. Lanjutin nggak? Lanjut, Nak. Lanjut. Semuanya berarti nih. Mantap. Aku yang ini belum sih. Ada yang belum. Terus ini juga udah ada yang hitung yang oral belum? Makanya rumus yang mana? Pakai rumus yang itu aja nggak apa-apa kan? Ive? Soalnya kalau rumus oral susah. Iya rumus oral susah. Ribet. Seorang pasien menderita infeksi diberikan antibiotik dengan waktu paruh 5 jam. VD-nya 20 liter, terus kadar efektif antibiotik ini dalam darah ada di antara 10-40. Bila antibiotik ini tersedia dalam bentuk kapsul, ini sebenarnya sama kayak yang nomor 1C, cuma di sini bedanya dia ada faktor F-nya karena dia dikasih ke bentuk oral. Aku masih nggak tahu sih ini aku ngitungnya bener apa salah. Coba tulis saja dulu. Diket setengah itu 5 jam. PD-nya 20 liter, CMI-nya 10 mikrogram per mili, Cmax-nya 40 mikrogram per mili. Terus ketersediaan 250 mg. F itu 0,8. Ditanya regimen dosis, berarti berapa dosisnya dan waktu interval pemberiannya. Sama kayak yang tadi sih langkahnya kita bisa cari tahu nilai K 0,693 bagi 5. Terus WD-nya udah langsung diketahui. Berarti kalau mau cari
regimen dosis, kita cari tahu tahunnya dulu, berarti C-min dibagi C-max, 10 dibagi 4, segini, ini berarti 2,5, itu sama aja T pangkat min KT, dimasukin lagi, T pangkat 0, kayaknya ini nggak segini deh. Bener segini. Ya bener deh. 1386 kali ini kayak tahu. Berarti tahunnya ini dilenin 2,5 Iya bener ya. Dan 2,5 dibagi min 0,1386. Loh, kok min? Aduh, ini dulu deh. Nah, berarti tahunnya kok enggak min sih? Kayaknya aku salah hitung. Bagaimana? 2,5 kan benar. Salah. Kurang angka 40, Kak. Iya benar-benar salah. 0,25. Ini bagi 40. Berarti ini harusnya jawabannya kan min. Nah, dibagi min 1,38. 0,1386. 10. Berarti tahunnya itu 10 jam. Kalau buat ini kemungkinan berarti kayak tadi kan bisa dikasih setiap 8 jam atau mau setiap 6 jam. Cari yang D0-nya dulu kayak tadi. Berarti C-min dikurangi C-max 30 dikali 20. Itu 600 miligram. Berarti nanti kita mau kasih berapa kali gitu. Aku biasanya itu sih kayak yang ini kemarin. Berarti dosis ini belum dikali ini ya? Bentar. Dibagi F. Dibagi F. Karena ini oral, jadi kan awal rumusnya itu C0 itu pokoknya D kali F. Berarti kalau mau cari D0, C0 dikali VD dibagi F. Bagi 0,8. Jadinya 750 miligram. Nah, kalau 750 miligram itu buat dikasih 10 jam ke 10, ini 8, ini berapa? Berarti kan X sama dengan 750 kali 8 bagi 10. Sekitar 600. Kalau mau dikasih yang setiap 8 jam, setiap 6 jam, berarti tinggal dikali ininya 450. Ini kalau dibuletin berarti jadi 500 miligram. Kan kita kalau mau kasih 600 susah nggak sih? Iya, mending yang bawah 500. Soalnya kan dosisnya 250, sediaannya ya. Iya, karena sediaannya 250, berarti kita pilih yang 500 aja biar gampang. Kalau dikasih 600, ntar 2 tablet lebih 1/4. Mana bukan tablet ini, mana kapsul. Berarti kita ambil yang dikasih setiap 6 jam. Coba kalau dikasih 6 jam, itunya berapa C-minnya? C-minnya tadi C0 berarti 500 di C-min dikali EXP min 0,1386 kali 6. Dibagi lagi. Oh iya, ini jangan lupa 500-nya dibagi 20.
dibagi 1 kurang XP ini 0,1386 kali 6. 500-nya dikali F nggak sih, Enu? Oh iya bener-bener. Dikali 0,6 sini ya. 20. Dikali 0,8. Karena ini oral. Jadi sekitar segini. 15,42. Nah, C-max-nya berapa? C-max-nya berarti ininya diganti. C-max-nya ininya dihapus. Nah, kalau kita kasih 500 mg itu masuk nih C-min C-max-nya masuk ke rentang 10 sampai 40. Berarti sini regimen yang disarankan itu dosisnya 500 mg frekuensi setiap apa dia? 6 ya? Iya, 6 jam. Setiap 6 jam. Setiap 6 jam apa lagi ya? Udah, berarti diberikan 2 kapsul. Diberikan 2 kapsul. Oh, jadi penasaran kalau misal 3 jam tapi 500 masih aman ya? Coba ya, kita coba. Kalau aman terus masuk efek terapi, pakai itu aja ya. Biar 3 kali aja minum obatnya, nggak usah banyak-banyak. Oh, nggak masuk deh. Dia 9 di bawah yang diharapkan. C-minnya. Ininya masuk ya. Yang C-max, tapi ininya nggak masuk. Berarti ini regimen yang disarankan 500 mg tapi setiap 6 jam. Dan pemberiannya berarti 4 kali 2 kapsul sehari. Itu yang pertama. Terus yang kedua, seorang pasien diberikan obat secara IV bolus dengan harapan kadar obat dalam darah tidak lebih dari 30 dan tidak kurang dari 7,5. Bila diketahui VD-nya 15, waktu paruhnya 9, dan sediaannya itu 100 mg per kapsul, per ampul, suruh dihitung regimen dosis. Ini kayaknya sama kayak yang tadi. Terus, apakah diperlukan dosis muatan? Ini yang nomor 2 aku masih bingung sih. Ngitung dosis muatan atau dosis lebih awalnya lebih besar apa enggak. Soalnya kalau dihitung, dia ntar CSS-nya tuh udah masuk ke rentang minimum maksimumnya. Tapi biar lebih cepet itu gimana ya? Aku juga bingung. Nomor B belum. Terus yang C, caranya sama kayak yang nomor 1 yang tadi. Ini juga mau dikerjain? Biar sekalian atau mau dicoba sendiri? Kira? Boleh, Nok. Berarti nomor 2 diket C-min 7,5 mikrogram per mili, C-max 30 mikrogram per mili, PD 15 liter, T setengah 9 jam. Berarti K-nya itu 0,693 bagi 9, 0,77 per jam. Terus regimen kayak yang tadi, berarti cari F-nya lagi, sama aja 7,5 bagi 30, 0,25 berarti ln 0,25. Ini tinggal dimasukin berarti ya. Langsung aja ya. Tau berarti sama dengan ln 0,25 dibagi VD-nya 15, K-nya itu 0,077. Aduh, harus satu-satu ya. Ini bener gak sih? Salah ya rumusnya? Akunya yang salah. Bentar. K tahu. Oh, nggak ada ini.
ininya, nggak ada VD-nya. VD-nya nggak ada. Nah, kok masih kayak gini? Aduh, tahunnya sekitar 18 jam. Berarti kita bisa pakai 12 jam biar 2 kali sehari gitu ya. Bisa 12 jam, 8 jam, atau bisa juga 6 jam. Terus Cemin sudah 12 jam. Tinggal cari D0-nya. D0 Cemin Cemax berarti 30 kurang 7,5 22,5 kali VD-nya 15. Ke 37,5 miligram. Ini dikasih dalam waktu 18 jam. Kalau mau 12 jam berapa? Berarti kan dosisnya per ini dosis berarti 337 sama dengan 337,5 dikali 12 dibagi 18. Ini kan iya nggak sih? 225. Kalau disederhanain berarti kemudian ke bawah 200 mg karena sediaannya kan adanya itu dalam satuan 100 kan ya, dalam satuan per ampulnya 100 mg. Berarti jadi 200 mg. Coba kita cek Cemin Cemax-nya masuk atau enggak. Nah, aku copy aja ya biar cepet. Nah, tinggal ganti ininya jadi 200, ininya kita ilahin karena dia IV, K-nya itu 15, ininya 0,077, ininya 12. 0,077 12. Terus nah, masuk kan ya 8 sama 22 masuk ke rentang 7,5 300 mikrogram berarti regimen yang disarankan itu dosisnya itu 200 mg berarti diberi 2 ampul, frekuensinya itu setiap 12 jam berarti 2 kali sehari. Jadi 2 kali sehari. Yang B aku masih bingung sih, ada yang udah belum? Dosis muatannya berapa? Biar efeknya segera terlihat. Tinggal dicari kalau cari CSS ntar kan CSS itu rumusnya selain pakai R bisa nggak sih? CSS ini nggak tahu sih yang B bingung. Besok lah ditanyain ke bapaknya. Kalau nggak kali aja ada yang udah, ntar bisa sharing aja di grup atau yang udah ngomong aja di sini nggak apa-apa. Ada yang udah belum? Kalau nggak kita cari yang C ya. Kalau yang C ternyata dia diganti per oral dan tabletnya itu 100 mg. Sama caranya kayak yang tadi. F-nya otomatis sama kan ya, 0,25. Taunya juga pasti sama karena dia kan K-nya 0,07 berarti sama 18 jam. Yang beda kita di D0-nya. Karena kita di sini pakai bagi VD. Nah, ini kita bagi bagi VD, bagi F, bagi 0,65. Nah, jatuhnya jadi lebih besar nih. Kan kalau tadi IV kan pasti terabsorpsi semua. Kalau oral logikanya kan berarti bener nih
teori sama prakteknya, karena kalau si oral pasti dia kan nggak 100%, jadi harus dikasih lebih gede daripada yang IV, jadinya 519. Sedangkan di sini kita mau kasih berapa nih? Kalau tadi kan mau 12 jam. Misal kita sama-sama 12 jam juga. Berarti X-nya sama dengan ini dikali 12 dibagi 18. Jatuhnya 306. Misal kita buletin ke bawah jadi 300 mg. C-min C-max-nya masuk nggak nih? Kita cek lagi. Tinggal ganti angkanya. Ini jadi 300. Ini dikali 0,65. Ininya sama. Nah, masuk nih C-minnya. Tinggal C-max-nya masuk atau enggak. C-max-nya. Nah. 21. Masuk juga. Ternyata kalau kita kasih per oral dengan dosis sekian bisa direkomendasikan. Regimen dosis. Dosisnya 300 mg berarti 3 tablet karena per tabletnya 100 mg. Frekuensinya setiap 12 jam berarti 2 kali sehari. Udah selesai. Yeay. Ada yang mau tambahin nggak? Gimana? Ada yang mau dikoreksi atau ditambahin, atau ada yang mau nambahin atau udah? Yang B tuh hitung loading dose nggak sih? Iya, hitung loading dose. Rumusnya Yang loading dose bisa pakai itu nggak sih yang tadi apa? Apa? Pakai yang CSS kali VD nggak sih? Atau nggak D0 sama dengan CP kali VD? Yang tadi nggak usah pakai N yang di nomor yang itu. Yang ini ya? Nomor 2. Yang nomor 2. Iya, nomor 2 benar. Ini. CSS R per VDK. Tapi R-nya berapa? Kalau ini kan infus. Kalau pakai yang loading dose bisa nggak? Yang CSS bisa, dikali bisa yang... Nah, itu. Oh, iya. Bentar. Coba. DLR per VDK. Berarti ini DL bagi VD. Iya, betul. DL-nya kita pakai yang ini ya, yang nomor 1. DL-nya tadi kasih 200. Ini di sini. Iya, itu. Tapi ini kan kalau
dos berarti dia cuma sekali aja kan. Berarti tahunya kalau dos sama CSS sih dia. Iya nih. Dia langsung bener-bener sama aja CSS biar ya. Iya, biar langsung ke titik-titiknya langsung. Ini kalau CMS segini nih. Kalau CSS atau kalau pakai ini ya. Kalau pakai ini tinggal dicek ini ya maksnya sesuai atau enggak. Kalau dia bilang tadi mana si tawamnya dia 18 jam. Iya nggak sih? Kalau dia nol jadi ya lebih gede sedikit. Ini 37,5 ini 18 ini juga 18 7,5 ini pas banget sih C-min C-max-nya kalau pakai yang D0. Kalau DL sama dengan D0. Kalau mau pakai yang C-max berarti nanti apa namanya C-min C-max-nya kalau dosisnya pakai C-max yang ini, C-max-nya jadi kayaknya lebih deh. Gitu sih. Coba ntar aku cari-cari lagi deh. Kalau enggak nanti kalau yang udah selesai bisa tuh di-share di grup. Ada lagi nggak? Upload YouTube lagi ya, No. Kenapa? Upload YouTube lagi biar bisa aku ulang-ulang. Oke, siap. Nanti juga katanya mau di-upload di YouTube itu. YouTube angkatan. Ya, pokoknya upload YouTube. Sip. Oke, guys. No, kalau kayak gitu berarti yang pakai DL itu lebih nggak sih? Iya, kalau pakai yang ini lebih gede. Pasti. C-minnya pasti di bawah 7,5, C-max-nya di atas 30. Pakai D0 kali ya. Berarti pakai D0 ya? Iya, kalau pakai D0 pas banget. 7,5 Kalau di rumus 30. juga nggak ada sih kalau pakai yang DL itu. Kemungkinan pakai yang ini sih. Ini nih. Tapi kan nggak mungkin ya kasihnya itu 337. Kan nggak ada sediaan ya. Berarti ini mah dibulatin jadi 300. Dibulatin jadi 300 mungkin bisa jadi. Bisa jadi 3. Dos misal 300 mg C-min C-max-nya berarti coba ini 100. Aku malah jadi di bawah. Gimana? 300. Ininya C-minnya kekecilan. Kayaknya kalau misalnya kayak gitu berarti nggak usah pakai nggak sih? Oh, iya berarti kali ya. Bisa jadi karena ininya udah sesuai. Apakah diperlukan dosis muatan yang lebih besar bila efek obat ingin segera dilihat? Nggak tahu lah ini. Coba ini jadi PR deh. Kalau ada yang mau itu bisa tuh di itu aja. Dikasih tahu di grup. Ada lagi nggak?